Tema kita hari ini berjudul berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan ini adalah ucapan bahagia yang kelima yang diambil dari Matius 5 ayat 7. Terjemahan ayatnya ditulis, diberkatilah mereka yang berbelas kasihan sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Jadi poin pertama, apa berkat yang akan diterima oleh mereka yang memiliki belas kasihan? Yang pertama adalah bahwa dikatakan bahwa di ayat ini dikatakan bahwa mereka akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Katakan belas kasihan dari Tuhan. Kata belas kasihan sendiri di sini dalam bahasa Yunani adalah eleemon. Eleemon. Artinya belas kasihan, punya empati, penuh kasih sayang, pribadi yang penyayang. Jadi belas kasihan di sini yang seperti ini yang akan kita terima dari Tuhan. Kalau begitu saudara, kita akan selidiki belas kasihan seperti apa yang kita akan terima dari Tuhan. Poin A kecil ini adalah bahwa kita tidak menerima penghakiman. Katakan tidak menerima penghakiman. Yakobus 2 ayat 13 terjemahan NASB dikatakan karena penghakiman akan kejam kepada orang yang tidak ada belas kasihan. Jadi kalau orang tidak ada belas kasihan dalam hidupnya, maka Tuhan juga akan, kalau dia kejam dengan orang lain, maka Tuhan juga akan kejam dengan dia. Dan berikutnya dikatakan bahwa belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi saudara, kita katakan bahwa belas kasihan ini akan menang atas penghakiman. Saudara, Tuhan akan menghakimi semua orang, mau kaya atau miskin, mau terkenal ataupun orang yang remeh, mau cantik atau ganteng ataupun hanya mungkin penampilan lahirnya biasa-biasa saja. Intinya Tuhan akan menghakimi semua orang tanpa pandang bulu. Kalau kita lihat di Yudas 1:15 terjemahan NASB dikatakan untuk melaksanakan penghakiman atas semua orang. Apa ini semua orang? Ya semua orang, tidak ada batasan. Dan untuk menghukum semua orang fasik atas semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan dengan cara yang tidak saleh. Dan atas semua perkataan kasar yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik terhadap dia. Jadi saudara, Tuhan akan menghakimi semua orang, baik hal-hal yang kelihatan maupun hal-hal yang tersembunyi di hati orang, di hati manusia. Itu sebabnya kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan. Semua Tuhan tahu. Dan kalau kita lihat Yesaya 66:16 dikatakan sebab dengan api Tuhan akan menjalankan penghakiman dan dengan pedang, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Dan pedang di sini tentunya di zaman dulu pakai pedang, ya. Tuhan menghakimi orang. Di zaman sekarang pakai apa namanya? Perang, ya. Pakai peluru, pakai rudal, pakai bom, ya. Perang di mana-mana itu akan membawa penghakiman. Dan Yeremia 23 ayat 31 terjemah ILT dikatakan suatu raungan akan menggema sampai ke ujung-ujung bumi karena Tuhan akan menuntut bangsa-bangsa. Dia akan masuk ke dalam penghakiman dengan semua manusia. Jadi semua akan meraung, menangis karena penghakiman Tuhan sedang dijalankan. Salah satu adalah perang dunia, lewat perang. Jadi selain Tuhan menghakimi semua orang jahat, kita bisa lihat juga bahwa di Tesalonika 2 ayat 12 terjemah ayat dikatakan bahwa mereka semua dapat dihakimi, yaitu mereka yang tidak percaya kepada kebenaran. Kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Dan senang dengan kejahatan. Jadi yang dihakimi ternyata saudara bukan hanya orang jahat, tetapi juga semua orang yang tidak percaya dengan baik pada firman Tuhan. Yaitu mereka yang tahu isi Alkitab, tapi mereka melanggar terus isi Alkitab, ataupun sudah tahu bahwa ada larangan atau perintah ini dan itu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Mereka mengabaikannya, sehingga Tuhan juga akan menghakimi mereka. Jadi semua orang akan dihakimi, tetapi kabar baiknya bahwa mereka yang punya belas kasihan dalam hidup mereka akan diluputkan dari penghakiman Tuhan. Jadi bukankah saudara ini luar biasa kalau saudara bisa diluputkan dari penghakiman Tuhan, amin. Dan ini seperti yang dikatakan Yakobus tadi yang kita baca, Yakobus 2:13 dikatakan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kata menang atas penghakiman, ini kata yang cukup banyak ya, menang atas penghakiman. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu adalah hanya satu kata. Itu adalah kata kaumai. Satu kata doang. Bahasa Indonesia menang atas penghakiman. Tapi kalau bahasa Yunani hanya satu kata, yaitu kata kaumai. Artinya apa? Artinya adalah menang atas atau bermegah atas atau bersukaria. Jadi saudara, untuk mengerti
kata ini, saudara membayangkan kata ini, saudara ini sekarang seperti seorang petinju. Ya, oke? Saudara seorang petinju atau petarung MMA. Ya. Saudara sedang tinju dan di dalam pertandingan tinju itu berimbang. Ya, kelihatan imbang pertandingan tinju itu. Dan ketika saudara sedang bertanding tinju itu, keringat bercucuran, darah menetes saudara. Dan tiba-tiba saudara bertanding sampai akhir bel terakhir berbunyi. Teng! Gitu ya. Selesai pertandingan. Nggak ada yang KO. Oke? Dan saudara, saat itu, di saat saudara sedang nafasnya masih terengah-engah, ya darah masih mengucur, ya saudara sedang berdiri menunggu keputusan wasit. Ya. Dan wasit memegang tangan saudara dan tangan lawan saudara. Dan itu adalah waktu di mana saudara menentukan apakah saudara ditentukan menang atau kalah. Kalau menang, saudara menerima yang namanya belas kasihan. Kalau kalah dalam pertandingan iman saudara akan menerima namanya penghakiman. Jadi itu pasti saudara akan sangat was-was, ya, deg-degan, was-was sekali. Dan kita tahu, ya, siapa yang diangkat tangannya, maka dia akan menang, maka dia akan menerima yang namanya belas kasihan. Dan di detik-detik yang mencemaskan ini, saudara, untuk menunggu jawabannya, karena seri kan. Dan tiba-tiba, ya, jadi kita bayangkan wasit itu ada Tuhan sendiri. Jadi di tangan Tuhan ini ada dua keputusan. Apakah itu mau dikasih keputusan belas kasihan, atau keputusan itu adalah namanya penghakiman. Kita semua was-was menantikan itu. Dan ketika detik terakhir yang diangkat itu adalah tangan saudara. Saudara, waktu tangan saudara diangkat itu artinya saudara terima namanya apa? Belas kasihan. Nah seperti itu, saudara bisa bayangkan hari itu. Saya sering bayangin ini, saya nggak tahu saudara bayangin gak ya. Soalnya waktu kita mati, kita harus menghadap Tuhan. Dan di situ saudara nggak bisa minta siapapun untuk membela saudara. Istri saudara, suami saudara, tidak ada yang bisa bela saudara. Hari itu saudara hanya menunggu jawaban Tuhan. Apakah saudara akan terima belas kasihan atau penghakiman? Saudara mengerti maksud saya? Itu sangat mengerikan hari itu. Saya nggak tahu saudara pernah membayangkan itu nggak ya? Hari itu. Nggak ada siapa-siapa yang bisa backing saudara. Mau orang penting, orang hebat pun gak bisa bela saudara hari itu. Keputusannya di tangan Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan kalau hari itu Tuhan jatuhkan vonisnya, saudara dijatuhkan vonis belas kasihan. Wah saudara, lega banget. Ya? Kalau ternyata bukan vonisnya belas kasihan, penghakiman, ya sekitar, kita udah tahu lah. Berakhirnya di mana? Neraka. Jadi saudara, hari ini jika saudara orang yang punya belas kasihan buat orang lain, Yakobus katakan saudara akan bisa menang atas penghakiman. Jadi meskipun saudara seseorang dia punya dosa yang banyak, akan tetapi jika dia mau sungguh-sungguh bertobat, menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka orang tersebut juga akan menerima belas kasihan Tuhan. Dan dia tidak akan menerima penghakiman. Dan meskipun dosanya begitu banyak, dosanya akan diampuni. Jadi saudara, mari kita jadi orang yang punya belas kasihan buat orang lain. Sehingga kita juga boleh menerima belas kasihan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menghadapi yang namanya penghakiman. Itu sebabnya saudara, semakin kita sadar kita adalah orang yang banyak dosa. Saudara sadar gak saudara banyak dosa? Kelihatannya enggak lah. Saudara masih merasa orang baik-baik kayaknya semua di sini. Saya merasa orang berdosa. Karena semakin kita sadar kita orang berdosa, semakin kita sadar kita butuh belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa ngampuni orang lain. Karena kita tahu kita sendiri dibelas kasihani sama Tuhan. Sebaliknya saudara, orang yang melihat dirinya baik, yang melihat dirinya bagus secara rohani, merasa punya moral yang baik saudara, mereka lebih pandai mencari kesalahan orang lain tanpa memeriksa diri mereka sendiri. Cepat sekali menemukan kesalahan orang lain tanpa memeriksa dosa sendiri. Itu sebabnya saudara, orang seperti ini mereka sulit untuk mengampuni atau melihat kesalahan orang lain. Apalagi mengampuni kesalahan. Makanya saudara, dosa mereka juga Alkitab katakan tidak diampuni.
Jadi saudara, itu yang pertama. Apa berkat kita sebagai orang punya belas kasihan, kita akan menjadi orang-orang yang diluputkan dari penghakiman Tuhan. Dan berkat yang kedua, apa yang kita terima sebagai orang-orang yang punya belas kasihan, kita menjadi orang yang diingat Tuhan. Katakan diingat Tuhan. Karena kita terima belas kasihan dari Tuhan, Tuhan hari ini mengampuni dosa kita. Dan setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Karena dia sudah mengampuni dosa kita, dia ingat kita. Dia ingat kita. Jadi saudara, kalau saudara dekat sama seseorang, ya, saudara pasti ingat hari ulang tahunnya. Betul nggak? Dan bagaimana saudara kalau misalnya waktu saudara ulang tahun, tiba-tiba presiden kirim hadiah ulang tahun buat saudara. Ada logo kepresidenan di situ. Wah, saudara senang sekali ya. Presiden bisa sempat-sempatnya ingat ulang tahun saya. Tetapi saudara akan jauh lebih bahagia lagi kalau Tuhan ingat saudara. Tuhan yang naikin presiden, menentukan presiden siapa yang di tahun ini harus naik di Indonesia. Presiden mana yang harus naik hari ini di Amerika. Tuhan yang seperti itu yang naikin presiden-presiden di dunia ini, pemimpin di dunia ini. Dia ingat saudara. Bukankah itu akan lebih sangat berbahagia? Ya, kita akan lihat contoh di Alkitab. Siapa orang yang diingat Tuhan? Yang pertama ada Cornelius. Ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Alkitab catat dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia rajin berdoa dan selain itu Cornelius ini punya satu kebiasaan, dia suka bersedekah. Dia suka pakai uangnya untuk menolong orang-orang susah. Itu sebabnya Tuhan ingat dia. Sesuai dengan Kisah Rasul 10 ayat 2 dikatakan, ia saleh, artinya hidupnya benar. Ia serta rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak apa? Sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Meskipun dia orang Roma, tapi dia membantu orang Yahudi. Dan kata memberi sedekah dalam bahasa Yunani di sini adalah eleemosune, yang artinya beramal, bersedekah, berbelas kasihan. Jadi Cornelius adalah orang yang selalu memiliki belas kasihan buat orang lain. Ia pakai uangnya sendiri, bukan pakai uang orang lain tentunya. Dia pakai uang dia sendiri untuk menolong orang lain. Dan ternyata saudara, semua kebaikan yang dia lakukan ini, Tuhan lihat. Itu ternyata tidak nguap begitu aja. Tuhan lihat dan Tuhan ingat. Sesuai dengan Kisah Rasul 10 4b dikatakan, doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu apa? Ingatan apa? Di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ingat. Jadi saudara jangan jemu-jemu. Ya, saudara buat baik. Meskipun saudara sudah buat baik, orang habis itu melupakan begitu aja perbuatan baik saudara. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Tuhan ingat. Yang penting Tuhan ingat. Orang lain enggak ingat enggak apa-apa. Yang penting Tuhan ingat. Jadi saudara, sebagai hasil kebaikan hati Cornelius ini, yang rajin berbuat baik, Tuhan ingat Cornelius dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan selamatkan semua orang yang dia kumpulkan di rumahnya hari itu. Kayak itu saudara, mari kita rajin buat baik. Enggak apa-apa kalau orang lain enggak ingat perbuatan baik kita. Karena yang penting Tuhan ingat. Dan ketika kita rajin berbuat baik, Tuhan akan ingat hidup kita, Tuhan akan ingat keluarga kita, sehingga Tuhan akan berkati saudara dengan berlimpah-limpah. Amin. Amsal 25:11 dikatakan, terjemahan NASB, orang yang dermawan akan menjadi makmur, dan orang yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ada di klaster saya, saudara, kalau di klaster kita nggak pakai pagar ya rumahnya. Di klaster saya, itu ada tukang sapu jalanan yang suka nyapu di siang hari. Panas sekali kan siang hari. Dan saya mulai memperhatikan dan saya berkata, kasihan juga ya. Panas-panas gitu nyapu. Ya memang dia udah digaji ya. Tapi hati saya tergerak gitu oleh belas kasihan. Kasihan banget saya pikir. Jadi saya selalu stok air mineral. Ya, sudah saya lakukan tahunan. Saya stok air mineral. Jadi saya suka beli air mineral, saya masukin ke kulkas. Saya dinginin. Ya, karena saya bayangin kalau saya nyapu jalan, kalau ada air dingin yang saya minum kayak segar juga. Jadi saya selalu stok, saya masukin ke kulkas. Dan itu yang saya lakukan. Setiap kali saya kalau di rumah siang hari, saya lihat tukang sapu, saya akan keluarin air mineral dingin itu. Dan saya tidak taruh di teras rumah saya, suruh bilang, Mas ambil, enggak gitu. Tapi saya ambil minuman itu dan saya langsung harus repot dikit, saya keluar dari rumah saya, jalan, kadang-kadang dia udah hilang gitu ya. Saya harus jalan, nyamperin, kasih langsung ke tangannya. Itu yang saya lakukan.
Eh, Memang itu sangat sederhana, sangat sepele ya. Tapi paling tidak tukang sapu di kompleks saya, di klaster saya mereka tahu bahwa ya saya perhatiin mereka. Saya punya hati buat mereka. Dan itu hal kecil yang saya lakukan. Dan nggak ada kewajiban mereka untuk sapu halaman saya. Tadi saya bilang karena nggak ada pagar kan. Jadi mereka bisa masuk akses halaman saya karena kebetulan halaman rumah saya cukup luas. Dan saya nggak minta mereka karena mbak saya juga bisa nyapu halaman. Dan mereka suka nyapu halaman saya. Walaupun saya nggak minta sih sebenarnya. Juga nggak apa-apa juga karena mbak saya juga bisa nyapu ya. Tapi mungkin hanya sebuah tindakan kecil ya. Mereka coba balas. Sebenarnya nggak perlu juga. Karena saya melakukan hanya karena saya kasihan. Itu hal kecil saudara. Tapi buat mereka berkesan. Karena artinya saya liatin mereka. Saya perhatiin mereka. Saya ngerasain apa yang mereka rasakan. Hal kecil. Tapi berarti sepertinya. Amsal 28-27 terjemah NASB. Dia memberi kepada orang miskin tidak akan pernah kekurangan. Tetapi dia menutup matanya akan menerima banyak kutukan. Jadi Alkitab katakan kalau kita banyak dermawan, kita pun akan jadi orang yang makmur sebenarnya. Kalau kita pelit, ya Tuhan pun akan mengutuk kita. Itu sebabnya saudara, apakah saudara nggak percaya bahwa Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka yang suka memberi buat orang miskin, itu tidak akan pernah kekurangan uang. Apa saudara tidak percaya? Alkitab jelas katakan demikian. Itu sebabnya mari kita jadi orang yang murah hati, dermawan. Mari kita bantu orang. Saudara percayalah, kalau saya bantu orang saya bisa banyak kecewa sih memang. Ya, saudara harus tahu itu. Tapi intinya, saudara lakukan itu karena saudara tergerak oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita rajin bantu orang lain yang dalam kekurangan. Yang ketiga, apa berkat yang kita terima kalau kita menerima belas kasihan dari Tuhan? Yang pertama tadi tidak terima penghakiman, yang kedua kita diingat Tuhan. Yang ketiga, kita akan dibangkitkan dari kematian. Ini yang luar biasa. Kita akan dibangkitkan dari kematian. Jadi ketika kita peduli sama orang lain, kita banyak melakukan sedekah, perbuatan baik kita akan Tuhan perhatikan. Dan meski saudara, kalau saudara misalnya sakit atau sedang mengalami kritis atau sekarat, Tuhan bisa meluputkan saudara dari kematian. Dalam arti saudara disembuhkan. Atau janji Tuhan buat saudara adalah bahwa kalau memang sudah waktunya kita semua juga harus mati. Kalau misalnya kita pun harus mati, janji Tuhan buat kita yang baik sama orang lain. Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan membangkitkan kita dalam kebangkitan yang pertama. Jadi itu saudara bisa lihat di Wahyu 20 ayat 6. Apa berkat orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama? Saudara tahu ini kebangkitan pertama? Enggak tahu ya. Saya pernah khotbahin, tapi saya enggak tahu wajah saudara ingat gak? Saudara tahu kebangkitan pertama? Apa berkat orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama? Ada yang bisa jawab? Udah saya pernah khotbahin. Apa? Lupa ya. Apakah waktu nanti Yesus datang semua orang mati dibangkitkan? Jadi siapa yang dibangkitkan? Hah? Orang baik dibangkitin duluan. Jadi yang nggak baik diapain? Belum dibangkitin saudara. Jadi yang bangkit pertama ini mereka nggak akan terima yang namanya apa? Penghakiman. Keren kan? Makanya penting untuk dibangkitin dalam kebangkitan pertama. Amin? Ya. Nah, dua contoh orang di Alkitab yang terima kebangkitan. Yang pertama Tabita. Tabita ini orang baik. Dia ada seorang perempuan di Yope. Nama lain dalam bahasa Yunani dia ada Dorcas. Ya, mungkin kita kenal dia juga sebagai Dorcas. Dia adalah seorang perempuan yang banyak punya belas kasihan dan rajin berbuat sedekah buat orang lain. Suatu saat dia jatuh sakit dan mati. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 9:36 dikatakan perempuan itu maksudnya Tabita. Banyak sekali perhatian, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kata sedekah di sini sama, eleemosune, itu belas kasihan amal sedekah, seperti yang dilakukan oleh Cornelius. Dan setelah mayatnya dimandikan, mereka taruh Tabita ini di ruang atas. Sesuai dengan Kisah Rasul 9:37. Dan murid-murid dengar bahwa Petrus ada di dekat situ, daerah situ. Dan kemudian mereka panggil Petrus untuk pergi melihat mayatnya Tabita. Ketika Petrus melihat mayat Tabita, Petrus berkata, memproklamasikan firman Tuhan, Petrus berkata, Tabita, bangkit dari kematian. Bangkitlah dari kematianmu. Dan Tabita itu bangun seketika. Sesuai dengan Kisah Rasul 9:40. Jadi ini bukti bahwa ketika kita rajin berbuat baik, Tuhan bisa membangkitkan kita. Tuhan bisa meluputkan kita dari kematian.
Yang kedua siapa? Kedua adalah Epafroditus. Siapa dia? Dia adalah orang yang setia menemani Paulus, bahkan melayani Paulus dengan sangat baik selama perjalanan misi Paulus. Dan suatu saat dia mengalami sakit keras dan mendekati kematian. Dan yang menyedihkan adalah dia ingin sekali pulang ke gereja Filipi. Tapi dengan kondisi dia yang lagi sekarat, gimana dia bisa pulang ke gereja Filipi? Tetapi saudara, karena dia banyak melakukan pelayanan yang baik, mendukung pelayanannya Paulus, Tuhan luputkan dia dari kematian. Kita baca di Filipi 2 ayat 27 dikatakan, memang dulu ia begitu sakit sampai hampir mati. Tetapi Allah menunjukkan belas kasih kepadanya. Betul? Belas kasihannya. Dan bukan hanya kepada dia, melainkan juga kepada aku, supaya duka citaku tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi akhirnya Epafroditus ini bisa luput dari kematian. Dia disembuhkan secara total. Sehingga dia bisa pulang ke Filipi. Jadi Paulus tentunya di dalam pelayanan misinya dia banyak ngalamin penderitaan, banyak ngalamin kesedihan. Dan kalau sampai orang yang nemenin dia dengan setia sampai mati, itu akan nambah kesedihan dia. Tapi ternyata Epafroditus dia diluputkan dari kematian. Dan dia bisa pulang ke Filipi. Itu jadi membuat Paulus sangat bersuka cita. Karena melihat kesembuhan daripada Epafroditus. Apa yang dialami Tabita dan Epafroditus, ini ada contoh dari orang-orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan. Ini adalah contoh bagaimana belas kasihan menang atas namanya penghakiman. Atas namanya kematian. Jadi saudara, kalau kita dikasih umur panjang, kita mau isi dengan apa hari ini? Kalau saudara lihat, umur ekstra yang Tuhan berikan buat Tabita dan buat Epafroditus. Kenapa mereka bisa diberikan ekstra umur panjang? Itu karena kalau kita lihat hidup mereka bukan orang yang hidup menjalani hidup buat senang-senang diri mereka sendiri. Mereka bukan orang yang menjalani hidup untuk hanya mengejar kenikmatan diri sendiri. Selama mereka hidup, mereka banyak kasih manfaat buat orang lain. Banyak menolong orang lain, banyak bersedekah buat orang lain, banyak melayani Tuhan, banyak mendukung pekerjaan penyebaran firman Tuhan. Itu sebabnya meskipun mereka ada di ujung kematian, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan mereka mati. Sehingga Tuhan kasih umur yang ekstra buat mereka. Jadi hari ini saudara, mungkin di hari ini kesehatan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara sedang mengalami namanya kematian. Mari hari ini kita belajar jadi orang yang peduli sama orang lain. Jangan menunggu situasi membaik baru kita mau peduli sama orang lain. Mari kita terlibat dalam penyebaran firman di gereja ini. Seperti Epafroditus. Sehingga siapa tahu kebaikan hati saudara, Tuhan ingat. Sehingga Tuhan bisa menghidupkan kembali bisnis saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara. Ataupun saudara bisa disembuhkan, sehingga saudara diluputkan dari yang namanya kematian. Amin. Poin 2 besar kita lihat, seperti apa karakter orang yang memiliki belas kasihan. Mereka adalah orang yang bisa ikut merasakan kesulitan orang lain, sekaligus mereka juga memberikan bantuan. Jadi ciri-ciri orang punya belas kasihan, mereka mudah sekali tergerak oleh belas kasihan, merasakan kesusahan dan kesedihan orang lain. Mereka punya empati yang tinggi. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata mereka juga tanpa pikir panjang, mereka selalu menawarkan bantuan untuk meringankan beban kesulitan orang lain. Dan kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, belas kasihan dalam bahasa Ibrani punya 2 kata. Yang pertama adalah raham. Itu artinya punya belas kasihan. Artinya ikut merasakan dengan mendalam kesulitan orang lain. Dan ikut bersedih dengan apa yang orang lain rasakan. Yang kedua adalah hesed. Hesed di sini bukan hanya sekedar merasakan, ternyata hesed adalah artinya memberikan solusi ataupun bantuan yang spesifik sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh orang itu, dengan masalah yang dihadapi. Jadi ini hesed di sini bukan sekedar orang, oh kasihan ya kamu ya, kamu susah ya, habis itu selesai. Tapi belas kasihan dalam bahasa Ibrani adalah artinya selain kasihan, tapi kita mencarikan solusi buat hidup dia. Kebanyakan orang hanya pandai memberi nasihat, hanya manis mulutnya dengan berkata kasihan, kasihan. Tetapi tidak berusaha membantu sama sekali. Dan itu bukan belas kasihan yang Alkitab mau
kita punya. Ciri-ciri orang punya belas kasihan, mereka ada actionnya, ada tindakannya. Bukan hanya di mulutnya aja yang bagus. Dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi saudara, mari kita dengar firman hari ini. Mari kita jadi orang yang ringan tangan, membantu kesulitan orang lain. Mari setiap kali kalau ada orang baru datang ke gereja kita, mari kita peduli. Jangan cuek, tunjukkan kasih sayang, tunjukkan belas kasihan, tunjukkan perhatian. Jangan eksklusif, jangan kumpul sama orang-orang sendiri. Mari membaur, mari tanya kabar orang. Tanya apa yang bisa saya doakan buat keadaan kamu. Apa yang bisa saya dukung dalam doa. Dan jika mereka punya kesulitan dalam hal materi, mari kita saling membantu. Yang ketiga saudara, orang seperti apa yang menerima belas kasihan dari Tuhan? Poin 3 besar. Jadi orang seperti apa yang akan menerima belas kasihan dari Tuhan? Yang pertama, poin A kecil, mereka yang memohon belas kasihan dari Tuhan setiap hari. Mereka yang akan terima belas kasihan Tuhan, jelas mereka adalah bukan orang yang ngandalin kekuatan diri sendiri, kehebatan diri sendiri. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang tinggi hati, tetapi mereka orang yang selalu berseru memohon setiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan saya gak bisa lewatin satu hari tanpa kamu. Jika kita masih ingat pelajaran dari ucapan bahagia yang ke-1 dan ke-2, yaitu mereka yang miskin dan mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Maka orang yang terima belas kasihan dari Tuhan adalah orang yang pasti miskin secara hati dan berduka cita di hadapan Tuhan. Sehingga mereka bisa memohon dengan tulus belas kasihan Tuhan. Sebaliknya kalau kita pikir bahwa saya bisa sukses, saya bisa berhasil dalam hidup ini karena saya yang rajin kerja, karena saya kerja keras, karena otak saya encer, saya ini cerdas, maka saya bisa sukses. Atau saya bisa punya iman yang baik karena saya peka, saya dekat sama Tuhan. Itu karena memang rohani saya udah bagus dari sananya. Itu karena saya senior secara rohani. Saya mau tanya, apakah orang yang sombong seperti ini bisa terima belas kasihan Tuhan? Pemazmur, ia kasih contoh bagaimana hidup dia hanya terus berharap kepada belas kasihan Tuhan setiap hari. Setiap hari tanpa satu hari pun dia tidak mengandalkan belas kasihan Tuhan. Dia selalu katakan bahwa ya Allah, kiranya Engkau berbelas kasihan kepadaku. Tuhan, aku mohon tunjukkan belas kasihan-Mu buat aku. Ekspresi ini kita bisa temukan ada banyak sekali di kitab Mazmur. Kita bisa lihat di Mazmur 6 ayat 2, 9, 13, 25, 16, Mazmur 30 ayat 10, Mazmur 31 ayat 9, Mazmur 41 ayat 4, 56 ayat 2, 57 ayat 1, 86 ayat 3 dan 16, 90 ayat 13, 119 ayat 132, 123 ayat 3. Ada banyak sekali kita bisa temukan Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihani aku. Jadi kita bisa lihat di Mazmur 25:16 contohnya kita baca. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah karena aku sendirian dan tertindas. Tuhan kasihanilah aku. Jadi pemazmur waktu hidupnya begitu susah, begitu menderita, ia katakan Tuhan kasihani aku. Tuhan tolong aku. Seperti itu doa dan seruan pemazmur kepada Allah. Ia tidak mengandalkan kehebatannya sendiri atau kemampuannya sendiri. Tetapi ia menyadari bahwa semua yang dia jalani hidup ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun, dia tidak akan berhasil terhadap apapun tanpa bantuan dari Tuhan. Maka jika kita punya kesadaran bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan setiap hari, maka kita akan jadi orang yang terima belas kasihan. Di Lukas 17 ayat 13 ada 10 orang kusta yang berseru kepada Yesus dengan berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Itu perkataan mereka. Jadi saudara, meski penyakit kusta itu gak bisa disembuhkan saudara. Tetapi karena Yesus punya belas kasihan buat mereka, maka mereka disembuhkan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka jika saudara memohon dengan tulus dan rendah hati, dengan seruan yang singkat seperti ini, Yesus tolong aku, Yesus kasihani aku, Yesus pasti akan tolong saudara. Amin. Kemarin saya baru besuk salah satu rekan kita yang menderita penyakit kanker. Dan dia telah melalui proses penderitaan yang menurut saya begitu hebat, begitu susah. Tapi dia begitu tabah menjalaninya. Dari harus dipotong tulang
dadanya diangkat, kanker dari jantung, organnya vital. Kemudian setelah itu harus melakukan kemoterapi. Biasa orang kena kanker hanya kemo, nggak ada pembedahan. Tapi ini paket komplit. Dibedah, di kemoterapi. Saya tahu kemoterapi itu sangat menyiksa, itu membunuh semua sel-sel yang baik dan jahat. Dan yang ketiga belum cukup, radiasi. Dan waktu dia diradiasi, dia cerita sama saya. Bahwa dia harus dimasukkan ke ruangan yang seperti ini, yang sangat sempit. Kecil sekali. Dan di ruangan ini dia tidak boleh bergerak sama sekali. Dia harus angkat kedua tangannya seperti ini. Dan dimasukkan ke dalam ruangan itu. Tidak boleh bergerak sedikit pun. Dan itu sebab karena dia nggak boleh bergerak. Dia harus ditaruh sebelum dia dimasukkan situ. Dia harus dibikin, ada satu molding yang membentuk ukuran tubuh dia yang pas. Jadi itu akan membentuk seperti kalau orang bentuk tanah liat. Ini dibentuk ukuran tubuh kita sesuai dengan tubuh kita. Dan kemudian tiduran di situ, di dalam molding ini, itu untuk ngunci dia supaya nggak boleh gerak, kalau bisa 1 mili bahkan. Sengsara nggak saudara? Senang bisa ke gereja hari ini? Sehat? Jahat juga kita ya kadang-kadang. Syukurnya baru keluar kalau lihat orang lain susah gitu. Kenapa sih kita mesti belajar begitu baru bisa bersyukur? Makanya sering-seringlah ingat kebaikan Tuhan. Banyak, saudaranya kaya banget hidupnya. Banyak orang pengen tukar hidup sama saudara. Jadi saudara itu saya ikutin ceritanya, saya sedih sekali dengarnya. Aduh ini sengsara sekali. Jadi dia gak boleh gerak sama sekali. Dan di ruangan itu yang sempit dan sesak ini, saya bisa ngerti ini sengsara karena saya punya problem dengan ruangan sempit. Kalau saya di ruangan sempit saya akan problem itu, saya akan jantungnya debar-debar langsung. Saya pernah di Vietnam, saya turun ke Guci Tunnel. Terowongan orang Vietnam ya, lawan Amerika bisa menang itu harus masuk. Terowongan seukuran badan kita tuh, orang Vietnam kan lebih kecil-kecil badannya. Waktu saya masuk ngerangkak baru sebentar udah langsung jantung saya mundur, saya atlet. Karena bisa cuma maju atau mundur karena seukuran badan. Itu saya bisa rasain gimana sengsara yang masuk ruangan ini. Orang kalau nggak ngalamin sesuatu yang mirip, saya nggak bisa ngertiin perasaan orang lain. Saya terlalu nyaman hidupnya, saya nggak bisa punya belas kasihan deh buat orang lain. Orang yang banyak ngalamin susah, mungkin lebih empati sama orang. Jadi saudara, dan di situ dia harus buka semua baju yang lebih tragisnya. Dan ini perempuan loh saudara, bukan laki-laki. Jadi tiduran di situ tanpa sehelai pakaian pun, selembar kain pun. Berapa lama harus tidur kayak gitu? 25 menit. Nggak boleh gerak sedikit pun. Kalau tiba-tiba ini gatal, itu nggak boleh digaruk. Dan biasanya kalau dia dilarang nggak boleh nyentuh, kalau gatal nggak boleh garuk, bukannya makin gatal. Jadi itu pasti bayangin soal sengsara banget nahan. Dan kalau nahan nggak boleh gemeter loh, kalau gemeter gerak loh. Karena kalau gerak, sinar X itu bisa hantam wilayah yang lain. Saudara dari nggak ada penyakit yang lain bisa ada muncul penyakit lain, komplikasi. Kena organ tubuh yang lain. Dokter bilang ya udahlah geser 1 mili cincailah. Bolehlah masih gitu. Tapi nggak boleh gerak banyak. Saking nggak boleh gerak saya kasih tahu, garuk nggak boleh. Ya, yang paling parah nggak boleh nelan ludah seperti ini. Itu bisa gerak. So bisa bayangin. Sengsara banget. Dan berapa lama sengsaranya? Berapa kali dia harus masuk ke ruangan ini? Saudara tahu berapa kali? 25 kali. 25 kali. Saya bayangin kalau kita jadi dia, lihat mesin itu kayak mesin penyiksa ini. 25 kali. Dan dia bilang dia masih bisa tetap tenang ya di dalam, walaupun berjuang nahan untuk tidak bergerak. Tetapi dia bilang aneh sekali. Pada saat yang ke-25 kali dia bilang, jantungnya mulai berdebar, dia mulai panik dia bilang. Wah ini gawat. Karena kalau udah panik pasti nggak akan bisa tenang di dalam. Soalnya bisa bayang nggak? Sendirian lo di dalam situ, nggak ada yang nemenin. Wah dia bilang dia panik, dia bilang. Wah dia bilang dia panik sekali. Wah ini gawat. Dan hanya satu doa sederhana dia naikin. Soalnya mau tahu doanya bilang apa? Dia teriak di hatinya, berseru di hati, dia bilang apa?
Tuhan Yesus, tolong saya. Seketika kepanikannya bisa tiba-tiba turun. Dan dia bisa tenang. Dan dia bisa lewatin yang ke-25 kali dengan baik. Saudara, itu doa yang sederhana tapi mujarab. Doa itu pernah saya naikkan di tahun 98 ya. Di tahun 98 waktu kerusuhan Mei. Baru 2 hari setelah kerusuhan Mei. Saya pergi pelayanan. Pulang dari pelayanan saya turun di Cengkareng. Ya, rumah saya dulu sekitar itu. Tapi sampai di Cengkareng pun belum bisa, saya harus masuk ke kompleks saya lagi. Naik mikrolet. 2 hari setelah kerusuhan. Saya ingat sekali. Saya turun dari lampu merah Cengkareng itu, saya mau naik mikrolet. Tiba-tiba ada 2 orang ngerangkul saya dari kiri dan kanan. Dan orang ini bilang gini sama saya. Sambil tarik saya ke pinggir untuk ke tempat yang tersembunyi. Gak ada yang lihat. Sampai saya digerek, dia bilang gini. Lu tahu kan yang kemarin Cina kita bunuh di sini? Soal itu serem sekali hari itu. Di hari itu saudara. Kalau salah jadi saya, apa yang saudara rasa hari itu? Mungkin ini hari terakhir saya hidup. Mungkin di tangan mereka udah ada bawa pisau buat bunuh saya. Karena 2 hari lalu Cina-Cina habis dibantai. Betul gak? Mungkin ini terakhir saya hidup. Di dalam kepanikan dan kegalauan itu. Terus saya pikir juga, Tuhan, saya melayani kamu. Masa saya mati konyol seperti ini? Di hari itu saya tahu doa saya yang bisa saya keluar bukan, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau setia dulu, sekarang, dan sampai selama. Enggak kayak gitu doa saya. Di hari itu saya cuma bisa teriak ini. Tapi hari itu, waktu saya doa itu, saya teriak itu. Saya bukan teriak di hati. Hari itu saya teriak keluar suara. Tuhan Yesus, tolong! Itu cuma gitu. Saya tahu apa yang terjadi. 2 orang ini tiba-tiba freeze, mematung. Jadi dia gak narik saya lagi. Dan saya langsung lari, tapi sambil lari ini yang saya perhatikan, ini mujizatnya. Sambil saya lari, saya lihat ke belakang. Memastikan dia ngejar saya atau enggak. Saya lari, mereka masih begini berduaan. Itu benar loh saudara. Percaya atau tidak itu terjadi. Dan saya langsung lompat naik ke mikrolet. Itu dengan doa yang sederhana. Tuhan Yesus, tolong. Ya gak bisa doa yang bagus-bagus kalau saudara lagi panik saudara. Kalau doanya masih bagus-bagus itu keadaannya kurang susah kelihatannya mungkin. Kalau udah terancam, nyawa sudah terancam, kita hanya bisa bilang Tuhan Yesus tolong. Tolong saya. Jadi saudara, jemaat kudus Tuhan yang dengar firman hari ini, tidak penting seberapa berat kesulitan yang saudara alami hari ini. Tidak penting apa vonis dokter. Mari kita semua berseru, Yesus tolong saya. Dan kiranya Tuhan memberi belas kasihan-Nya dan tolong kita. Yang kedua saudara, tadi yang pertama apa? Bahwa orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan adalah orang yang memohon belas kasihan dari Tuhan setiap hari. Yang kedua adalah mereka yang tidak pernah melupakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Kebanyakan orang setelah menerima begitu banyak kebaikan dari hidup seseorang, kadang-kadang hanya oleh satu kesalahan kecil atau hanya sebuah kesalahan atau hanya karena satu perbedaan pendapat, orang bisa membuang semua kebaikan orang itu dan putus hubungan. Dan jika manusia saja sama sesama dia yang kelihatan, bisa begitu saudara. Menurut saudara, apakah kita sama Tuhan yang tidak kelihatan, kita tidak bisa perlakukan sama? Tuhan sudah begitu banyak baik sama hidup kita, tapi kadang-kadang karena Tuhan hanya gak jawab doa kita, atau hanya kadang-kadang ada sebuah tragedi yang kecil, yang tragedi mungkin gak kecil tapi besar dalam hidup kita, kita bisa buang Tuhan, lupain Tuhan, lupakan semua kebaikannya. Karena kenapa kita begitu? Karena Tuhan gak kelihatan, karena sama yang kelihatan lagi kita tega, gimana sama Tuhan yang tidak kelihatan? Itu sebabnya saudara, untuk mencegah penyakit lupa atau pura-pura lupa, saudara, kita terus ingetin diri kita tentang semua kebaikan yang sudah kita alami. Saya suka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga itu membuat saya terharu kembali, jatuh cinta kembali pada Tuhan. Saudara, ada seorang yang diampuni dari hutangnya oleh raja sebesar 10.000 talenta. Kita pernah dengar kisah ini.
Tetapi saudara, ia nggak mau mengampuni hutang temannya yang bernilai 100 dinar. Padahal ia sudah diampuni 10.000 talenta. Ini bisa kita lihat referensi di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Pertanyaannya, berapa rupiah 10.000 talenta dan berapa rupiah 100 dinar? Jadi 1 dinar itu sama dengan 1 hari gaji. Ya, gaji 1 hari. Dan 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Ya, jadi kalau kita ngomong kurs, 1 talenta itu sama dengan nilai 6.000 dinar. Jadi jelas bahwa 1 talenta nilainya itu 6.000 kali lipat daripada 1 dinar. Jadi jika kita konversikan talenta ke dinar dulu, kita akan temu bahwa ternyata 1 talenta itu kalau artinya 6.000 dinar, maka 6.000 dinar artinya berapa? Itu adalah 60 juta dinar. Betul? Saudara masih ikuti saya? Nah. Jadi perbandingan hutang raja dengan hutang temannya artinya 60 juta dinar versus 100 dinar. Jadi 100 berbanding 60 juta itu sama dengan 0,0002%. Jadi hutang temannya dibanding hutang dia ke raja nilainya seperti debu. Dan kalau kita mau hitung dalam rupiah, berapa hutang temannya dan hutang dia ke raja, kita akan coba hitung dalam rupiah. Jika 1 dinar sama dengan upah kerja 1 hari, dan gaji tukang bangunan yang terampil itu kita nilai harganya sekitar 200.000, maka hutang dia ke raja yang 10.000 talenta, yang artinya 60 juta dinar, maka kita tinggal kali 200.000 kali 60 juta dinar, itu sama dengan berapa? 12 triliun. Itu kalau kita pakai dasar hitungan rupiah. Masa kita nggak pernah tahu apakah itu nilainya perak atau emas. Kalau kita pakai hitungan perak, dasar perak, 1 talenta perak itu sama dengan 100.000 US dollar. Jadi kalau 10.000 talenta kali 100.000 US dollar itu artinya 1 miliar US dollar. Dan kalau kurs tahun 2024, 1 dolar sama dengan 16.300 rupiah, maka 1 miliar US dollar itu sama dengan 16,3 triliun. Saudara pernah pegang uang 16,3 triliun? Tidur di atas uang kita, ya. Bisa berenang ya, kayak Paman Gober ya. Di atas uang, kalau 16 T ya. Pertanyaan, bisa dipakai buat apa uang senilai 1 miliar US dollar? Presiden Jokowi di tahun 2018 pernah ditawarkan pinjam oleh Cina senilai 1 miliar US dollar untuk pembangunan 4 infrastruktur daerah. Yaitu pembangunan irigasi, bendungan, infrastruktur regional, dan memajukan daerah yang kumuh. Untuk pembangunan sebuah negara. Jadi hutang orang ini ke raja nilainya sebesar hutang pembangunan daerah sebuah negara. Sedangkan hutang temannya nilainya hanya untuk biaya hidup 1 bulan, yaitu 20 juta. Buat kelas menengah ya, kelas menengah. Seperti minggu lalu saya ngomong. Jadi uang 20 juta buat kelas menengah di Indonesia itu hanya habis buat 1 bulan. Tapi kalau 20 juta rupiah saudara bawa ke Amerika itu hanya bisa tahan 7 hari. Itu juga masak Indomie di rumah. Di kos-kosan saudara. Itu nggak boleh nginepnya di hotel, oke? Kalau saya ke Amerika bawa 20 juta paling tahan 7 hari. Kenapa? Karena buat nginep di Airbnb, ya, buat nginep di Airbnb, itu saudara tahu berapa harganya sehari? 1,5 juta sampai 2 juta sehari. Bukan hotel loh. Kayak Lospen. Itu belum makan loh. 7 hari udah berapa? 8 juta udah. Buat penginapan, belum makan. Jadi saudara, itu kalau talenta ini dipakai dalam satuan perak, itu 1 miliar US dollar. Tapi bagaimana kalau hutang orang ini ke raja, itu dalam bentuk emas? Maka nilainya lebih daripada 1 miliar US dollar. Jadi kalau kita bandingkan hutang dia ke raja, dibanding hutang temannya, ini nilainya seperti 1 butir pasir.
dengan seluruh jumlah pasir di lautan. Gak ada artinya. Hutang 16,3 triliun ya gak bisa ampuni temannya yang hanya hutang 20 juta rupiah. Dan Tuhan ampuni dosa kita itu seperti itu. Sekarang pantaskah kelakuan orang ini ke temannya? Dia adalah manusia yang kurang ajar, yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri. Setelah menerima begitu banyak kebaikan dan pengampunan dari Tuhan, ia melupakan begitu aja. Dan tanpa kita sadari, kita bisa jadi orang seperti itu. Waktu kita gak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Maka Tuhan murka sekali dengan orang ini. Tuhan katakan, karena kamu tidak punya belas kasihan buat orang lain, aku pun tidak akan punya belas kasihan buat kamu. Aku pun tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Sesuai dengan Matius 18 ayat 35. Apa yang kamu lakukan ke orang lain, aku juga akan lakukan sama kamu. Jika kamu keras sama orang lain, aku juga akan keras sama kamu. Jika kamu tidak ada belas kasihan, aku juga tidak akan ada belas kasihan dan kemudahan buat kamu. Orang ini lupa bahwa dia telah diampuni oleh raja. Seharusnya dia bisa ngampuni temannya. Akan tetapi ia lupa kebaikan hati raja begitu aja. Jadi akhirnya raja tangkap dia kembali. Masukin dia ke penjara. Masukin dia ke penjara sampai dia benar-benar bayar semua hutangnya. Dan menurut saudara dia bisa bayar hutangnya? Nggak bisa. Dia mau kerja sampai mati pun dia nggak bisa bayar itu hutang. Jadi hutang itu bahkan harus dibebani ke anak cucunya nanti. Jadi artinya apa? Dia akan tetap ada di penjara selama-lamanya. Dia akan tetap di neraka untuk selama-lamanya. Hanya karena dia nggak punya belas kasihan. Jemaat kudus yang terkasih, kita adalah orang yang berhutang 10.000 talenta ke Tuhan. Itu nilai yang sangat besar yang kita nggak bisa bayangkan. Jika kita percaya bahwa kita adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengan dosa yang begitu besar, mari kita mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi mereka berkata, dosa saya nggak banyak kok. Saya ini nggak jelek-jelek amat kok. Orang lain sih boleh dosanya banyak, saya sih nggak begitu. Maka kita adalah orang yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Karena hanya orang yang tahu dirinya berdosa yang bisa diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkat apa yang diterima oleh orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan. Itu adalah mereka yang memiliki kembali belas kasihan buat orang lain. Jika kita berbelas kasihan kepada orang lain, maka Tuhan juga akan berbelas kasihan kepada kita. Karena kita sadar kita terima belas kasihan yang tadi, yang begitu sangat besar dari Tuhan, kita sepantasnya harus masuk ke neraka, tapi Tuhan ampuni dosa kita ini sehingga kita pindahkan ke surga, maka kita pasti bisa juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kita juga harus bisa jadi orang yang berbelas kasihan buat orang lain. Saudara bilang gini, saya selalu punya belas kasihan kok buat orang lain. Saya selalu bantu orang lain juga kok, meski saya susah, saya bantu. Saya bantu adik saya bantu kakak saya bantu paman saya bantu ipar saya bantu tante saya bantu paman saya. Saya bantu kan, bantu orang lain. Tetapi saudara itu bagus, ya. Tetapi saudara harus bantu orang lain yang bukan hanya di situ, tetapi orang-orang yang selalu nggak kenal. Orang-orang yang mungkin selalu nggak dapat nama, nggak dapat pengakuan. Saudara nggak punya kepentingan apapun sama hidup mereka. Itu Tuhan harapkan dari diri saudara. Roma 12 ayat 8c dikatakan, jika dengan menunjukkan belas kasih, baiklah melakukannya dengan sukacita. Kata belas kasih di sini dalam bentuk tensesnya adalah present participle. Itu artinya sebuah tindakan yang dilakukan terus menerus. Jadi saudara harus jadi orang yang terus punya belas kasihan buat orang lain secara terus menerus. Saudara harus jadi orang yang terus mengampuni orang lain juga terus menerus. Dan mengampuni dan melupakan di sini artinya bahwa saudara jadi orang yang tahu persis apa kesalahan orang lain buat saudara. Ya, saudara tahu persis kesalahan orang itu dengan hidup saudara. Akan tetapi mengampuni di sini artinya saudara udah tahu, tapi saudara mengabaikannya, menganggap tidak ada. Atau pura-pura tidak tahu ada itu. Bisa gak?
Itu yang Tuhan lakukan sama kita. Roma 3:25 terjemahan NASB ya tahun 1977 ya dikatakan yang Tuhan nyatakan secara terbuka, publik, dinyatakan secara publik sebagai pendamaian dalam darahnya melalui iman. Ini adalah untuk menunjukkan keadilannya karena dalam kesabaran Allah, perhatikan. Dia melampaui dalam bahasa Inggris Passover. Ia melampaui dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Jadi melampaui itu seperti kita lagi jalan, orang bikin salah sama kita di sini. Di titik ini, kita seperti gak mau lihat, kita lewatin. Itu melampaui, Passover. Seperti gak ada, seperti gak tahu. Itu ada di situ. Itu Passover. Jadi NASB tulis kata Passover, artinya melihat melampaui. Gak mau lihat itu, gak lihat itu. Dilihat melampaui. Atau diabaikan. Dalam bahasa Yunani, Passover ini ditulisnya paresis, yaitu artinya penangguhan atau keringanan hukuman. Jadi Tuhan melihat seakan-akan nggak ada dosa itu. Tuhan mengabaikan dan melupakan dosa itu. Kalau kita banyakkan apa? Mengingat-ingat dosa orang lain. Ya, kita suka ingat-ingat dosa orang lain. Tapi Tuhan melupakan, mengabaikan, seakan-akan gak ada, seakan-akan gak tahu. Itulah paresis, Passover. Ada seorang petobat baru yang jahat sekali hidupnya dulu. Keji sekali, kejam sekali hidupnya. Dan di akhir bertobat dari dosanya. Tetapi dia selalu dihantui oleh rasa bersalah dan tertuduh. Setiap kali dia datang lagi berdoa di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan tahu gak dosa saya? Dosa saya dulu parah banget Tuhan. Tuhan saya ini benar-benar keterlaluan, saya ini parah sekali hidup saya ini Tuhan. Tuhan saya malu sekali sama hidup saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan banyak sekali dosa saya Tuhan. Tuhan tahu kan dosa saya? Dan selalu pikir Tuhan akan jawab apa? Ya dulu kamu parah sekali ya sih emang. Emang kamu keterlaluan sekali kamu ini. Saudara tahu apa Tuhan jawab dia? Waktu dia bilang, Tuhan tahu kan dosa saya banyak sekali. Tahu kan Tuhan? Saya tahu Tuhan jawab dia apa? Yang mana ya? Yang mana? Dosa yang mana? Hati Tuhan dah lupakan. Itulah Passover, paresis. Melupakan, mengabaikan. Pura-pura tidak tahu. Ada itu. Adakah kita di sini yang gak pernah buat dosa? Boleh angkat tangan. Adakah saudara hari ini gak pernah sombong, gak pernah serakah, gak pernah ada hawa nafsu di hatinya? Silakan angkat tangan. Semua kita pasti pernah buat dosa. Semua kita pasti pernah buat sebuah kesalahan. Kalau hari ini kita gak buat dosa lagi, tidak menjadikan kita lebih baik dari orang lain. Karena kita semua pernah ada di situasi yang buruk. Mungkin kita punya mata yang jeli bisa lihat kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi pertanyaannya waktu kita lihat kekurangan orang lain, pernahkah kita cek diri kita? Pernahkah kita cek kelakuan kita sendiri? Sudah lupakah kita akan dosa kita yang dulu diampuni? Sampai sekarang kita merasa lebih baik hanya karena kita tidak lagi melakukan dosa itu. Itu sebabnya mari kita jangan mengkritik orang, jangan menghakimi orang. Alkitab katakan sering, jangan menghakimi orang lain. Jangan mencari kesalahan orang lain. Fokus aja sama kesalahan diri sendiri. Alkitab sering ulang-ulang ingetin itu. Jangan gosip. Belajar ampuni orang lain. Kalau kita nggak bisa rubah orang, mari kita belajar doakan orang. Jangan hanya bisa mengkritik, jangan hanya bisa cari kesalahan orang lain. Pernahkah saudara doain orang itu? Dengan sungguh-sungguh kalau saudara tahu dosanya? Atau saudara malah puas lihat kejelekannya untuk melihat diri saudara lebih bagus dari orang lain? Begitu. Kita cibir orang lain karena orang itu jatuh. Wah itu pendeta kok bisa jatuh. Itu pemimpin, kok bisa jatuh dia. Ternyata dia gak ngidupin ngomongan dia. Saudara kita gak tahu hidup orang. Sekarang dia yang jatuh, besok bisa kita. Dan belum tentu kalau kita yang jatuh, kita akan lebih baik keadaannya. Jangan-jangan lebih parah. Mari kita belajar mengabaikan kesalahan orang lain. Pura-pura tidak tahu. Dan ambil sikap berdoa buat orang lain. Maka itu ciri kita orang yang punya belas kasihan.
Dan kalau kita punya hidup yang kayak gitu, bisa mengabaikan kesalahan orang lain. Kita akan jalan hidup yang ringan. Nggak ada beban, banyak sukacita. Itu yang Roma 12 ayat 8 katakan tadi. Bahwa orang yang punya belas kasihan akan bersukacita hidupnya. Ringan, nggak ada beban. Mari kita rajin buat baik buat orang. Mari kita rajin mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. Maka hidup kita akan ringan, banyak sukacita. Saudara pernah dengar bahwa mama saya adalah orang yang, kalau kita sebut orang yang meninggalkan legacy, belas kasihan buat saya. Dia meninggal di tanggal yang bagus, 25 Desember. Dia adalah orang yang, menurut saya, orang yang mengajarkan, meninggalkan nilai-nilai belas kasihan dalam hidup saya. Dia meninggal di pelukan saya. Setiap kali mama kalau lihat orang susah, dia suka bilang, kasihan. Jadi di kuping saya sering dengar kata, kasihan ya. Kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Dan tanpa sadar itu seperti mendoktrinasi hidup saya. Kalau waktu dulu saya pertama kali punya mobil, saya ingat sekali. Mama saya bilang, itu tante, padahal dia gak kenal juga. Kasihan tante itu udah tua. Suruh naik mobil, kita antar pulang. Panggil tante itu, gak terlalu kenal. Tante naik mobil, antar pulang. Kasihan kata mamanya. Apa-apa kasihan. Suatu saat, tiap tanggal 25 Desember kita ke kuburan mama. Jadi waktu itu saya pergi ke kuburan mama karena menjelang 25 Desember. Ya bersihin lah ya kuburan gitu. Dan saudara, di hari itu saudara, ada seorang anak kecil saudara, pengumpul plastik. Saudara kebayang gak di kuburan orang ngumpulin plastik. Mau cari plastik apa di kuburan, gak ada plastik. Kita panggil, Dek, kamu ngapain? Ngumpulin plastik om katanya. Dan hari itu saudara, ya sekali lagi kasihan kan. Nah kebenaran di mobil kita itu ada Indomie gula. Indomie dan gula dan beras ya. Jadi saya kasih Indomie gula dan beras dan sejumlah uang buat anak ini. Sedang ngumpulin plastik di kuburan. Yang jelas-jelas di kuburan jarang ada plastik. Gak tahu dari mana gitu loh. Dan waktu dia terima ini saudara, saya bisa lihat senyuman itu. Senyuman yang tidak pernah saudara bisa beli pakai uang. Senyuman bahagia itu. Dan saudara, senyuman itu, ya saudara, itu membekas di pikiran saya selama 2 minggu. Waktu saya lihat dia begitu bahagia, saya juga jadi begitu bahagia. Dan waktu dia terima bingkisan dari saya, dia pulang sambil menari-nari dan melompat-lompat kecil. Ya anak kecil, dia spontan aja, polos ekspresikan. Jadi saudara, ketika kita peduli sama orang lain, kita bisa tolong orang bahagia, kita pun jadi ikut bahagia. Saudara, mulailah mari hari kita ringankan kesulitan orang lain. Punya belas kasihan buat orang. Rasain gitu, kita jadi orang itu kasihan gitu. Itu yang mama saya ajarkan. Selalu nempatin diri jadi orang lain. Jangan egois mikirin diri sendiri. Kalau kita jadi dia, kasihan ya. Kasihan. Jadi mari saudara, kita jadi orang yang punya belas kasihan buat orang lain. Sehingga kita boleh menerima belas kasihan dari Tuhan. Amin. Kesimpulan, saya nggak lama. Jika kita mau sederhanakan, maka orang yang memiliki belas kasihan, di mana Tuhan mencurahkan belas kasihan kembali adalah yang pertama, adalah orang yang mudah tergerak ketika melihat kesusahan orang lain. Dan segera memberikan bantuan untuk meringankan bebannya. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan pengampunan bagi kesalahan orang lain. Tidak menghakimi, tidak mengkritik, tetapi mengampuni dan mengabaikan kesalahan orang lain. Kira saudara yang mendengar firman hari ini, saudara menjadi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Sehingga saudara menerima belas kasihan dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa jika kami mau jadi orang yang menerima belas kasihan daripada Tuhan, kami pun harus mulai punya hati yang peduli sama orang lain. Kami harus punya hati yang punya belas kasihan buat orang lain. Tuhan, jadikan kami sarana untuk menunjukkan kasih-Mu buat orang lain. Bukan kepada orang yang kami kenal saja, bahkan kepada orang-orang yang mungkin kami tidak kenal, yang kami hanya ketemu sesaat, habis itu kami tidak ketemu lagi. Tolong kami menjadi hati-Mu, tolong kami menjadi alat-Mu yang selalu menangkap
dorongan-dorongan daripada Engkau untuk kami boleh hari ini menyalurkan kebaikan-Mu bagi orang lain. Jadikan kami sarana untuk hari ini menyalurkan kasih Allah. Jadikan kami sarana untuk menunjukkan kepedulian Allah buat orang-orang yang tidak kami kenal, yang ada di sekeliling kami. Kiranya kami mendengar firman ini, kami menjadi orang yang penuh akan belas kasihan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang hari ini menerima belas kasihan daripada Tuhan juga. Orang-orang yang diluputkan dari penghakiman Tuhan. Orang-orang yang diluputkan dari kematian. Dan orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah. Baik kehidupan kami maupun kehidupan seluruh aspek kehidupan kami, bahkan keluarga kami akan menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat firman yang berharga ini. Dengan meninggikan nama Yesus yang berharga, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.